Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Diasri Hapsari, NIM 19442944 PT 08076, kelompok 5, asisten Dwi Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan mini project acara 3 penanaman dan pemupukan praktikum manajemen pastura tahun 2021. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, pengertian penanaman. Penanaman merupakan proses pemindahan benih ke dalam tanah dengan tujuan agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Hanum 2008. Penanaman tanaman akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan pada ternak. Teknik penanaman diawali dengan pengolahan tanah dan pembibitan. Selanjutnya, pengertian pupuk dan pemupukan. Husni dan Rosadi 2015 menyatakan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Suri et al. 2013 menyatakan bahwa pemupukan adalah proses pemberian pupuk kepada tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan cepat dan dapat diproduksi dengan baik. Pemupukan ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan pada tanaman. Selanjutnya, fungsi pemupukan. Dewanto et al. 2013 menyatakan bahwa pemupukan bertujuan untuk mengganti unsur hara yang hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman. Ketersediaan unsur hara menjadi penentu pertumbuhan dan produksi pada tanaman. Nah, pemupukan ini bertujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan dapat tumbuh secara optimal. Selanjutnya, tujuan mini project. Mini project penanaman dan pemupukan ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pupuk pada tanaman, parameter pengukuran tanaman, serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada mini project ini yaitu polybag, penggaris, dan ember. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu rumput raja atau Penicillium purpuroides dan pupuk kandang. Selanjutnya, kegiatan praktikum. Profil tanaman yang digunakan. Yang pertama, filumnya Spermatophyta, subfilum Angiospermae, kelas Phlocotyledonea, ordo Glumiflora, famili Gramineae, subfamili Penisoideae, genus Penicillium, dan spesies Penicillium purpuroides. Selanjutnya, media yang digunakan dalam penanaman. Pada penanam ini menggunakan media berupa polybag. Pada bagian bawah polybag dilubangi agar air pada saat menyiram dapat keluar. Nah, media diisi dengan tanah sebanyak 3/4 dari ukuran polybag itu. Selanjutnya, proses transplantasi. Pols pada rumput raja atau Penicillium purpuroides diambil dari tanah secara hati-hati dengan bantuan sekop. Setelah itu dipindahkan dan ditanam kembali ke dalam polybag. Rumput yang sudah ditanam kemudian disiram hingga tanahnya basah dan lembab. Selanjutnya, proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan pada rumput raja atau Penicillium purpuroides ini dilakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu setelahnya. Setelah itu, rumput raja atau Penicillium purpuroides dipupuk dan disiangi pada minggu kedua. Penyiangan dilakukan dengan mencabut rumput liar atau gulma yang mengganggu sekitar tanaman. Nah, penyiangan ini juga dilakukan setiap minggu sewaktu dilakukannya pengukuran pada parameter. Selanjutnya, pengukuran parameter. Parameter yang diukur pada tanaman yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Luas daun didapatkan dari hasil perkalian rata-rata panjang dan lebar daun tanaman, lalu didokumentasikan dan diukur tingginya setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya, pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang diberikan pada tanaman dengan dosis yang berbeda. Nah, pada tanaman pertama ini menggunakan dosis sebanyak 15 gram dan pada tanaman kedua menggunakan dosis sebanyak 30 gram. Selanjutnya, pemanenan. Pemeliharaan rumput ini dilakukan selama 4 minggu. Setelah 4 minggu, rumput raja atau Penicillium purpuroides dapat dipanen. Akar dari rumput raja itu sendiri merupakan akar serabut. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini tabel merupakan tabel hasil pengamatan pertumbuhan rumput raja atau Penicillium purpureum pada perlakuan dosis pemupukan.
Dapat dilihat dari tabel tersebut, berdasarkan penanaman dan pemupukan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman dengan pemupukan dosis 15 gram yaitu 47 cm dan pemupukan dosis 30 gram yaitu 70 cm. Jumlah daun dengan pemupukan 15 gram itu sebanyak 8 daun dan pemupukan 30 gram sebanyak 11 daun. Sedangkan luas daun dengan pemupukan 15 gram yaitu 21,86 cm kuadrat dan pemupukan dengan 30 gram yaitu 32,87 cm kuadrat. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang didapatkan dari pengolahan kotoran pada ternak. Pemupukan dilakukan dengan cara ditebarkan. Kusnovan 2016 menyatakan bahwa pupuk kandang diberikan dengan cara ditebar merata di permukaan tanah. Estianti et al. 2015 juga menyatakan bahwa pupuk kandang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro seperti tembaga, mangan, dan seng. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman yaitu kandungan pada media tanah, iklim, suhu, kandungan air, cahaya matahari, dan pH pada tanah. Rohani 2007 menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu sifat tanah, iklim, suhu, pH tanah, kadar air, dan intensitas cahaya matahari. Pemberian pupuk juga harus sesuai karena pemberian pupuk yang kurang atau terlalu banyak juga dapat mempengaruhi produktivitas suatu tanaman. Pemberian pupuk yang kurang juga menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan maksimal karena kekurangan unsur hara pada tanahnya. Sedangkan jika pemberian pupuk dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kematian pada tanaman karena tingginya kadar N pada tanah. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan mini proyek acara penanaman dan pemupukan, dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk yang diberikan pada tanaman yaitu pupuk kandang dengan dosis 15 gram per polybag dan 30 gram per polybag. Pertumbuhan tanaman 30 gram per polybag itu lebih tinggi daripada pemberian pupuk dengan dosis 15 gram per polybag. Parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan yaitu sifat tanah, iklim, suhu, pH tanah, kadar air, dan intensitas cahaya matahari. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan praktikum acara mini project ini. Selanjutnya ini merupakan lampiran perhitungan dosis pupuk pada jurnal sebagai acuan saya dalam pemberian pupuk pada mini project ini. Selanjutnya, ini merupakan footage video kegiatan mini project yang sudah saya lakukan.
Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.